Pada hematologi juga terjadi beberapa perubahan, diantaranya jumlah plasma darah akan meningkat sebanyak 40-45%, sedangkan untuk eritrosit akan meningkat sebanyak 20-30%. Namun, peningkatan antara plasma darah dan juga eritrosit ini tidak sebanding, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya anemia fisiologis pada ibu hamil. Nah, selain itu, kadar leukosit akan cenderung lebih meningkat selama kehamilan. Kadarnya bisa mencapai hingga 15.000 per mikroliter. Bahkan saat persalinan jumlahnya akan menjadi lebih banyak lagi, yaitu 16.000 maksimal sampai 29.000 per mikroliter. Trombosit juga cenderung akan lebih menurun seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, namun masih dalam batas normal. Sistem kardiovaskular akan mengalami perubahan selama kehamilan, di mana curah jantung akan semakin meningkat sebanyak 30-50% selama kehamilan. Bahkan setelah janin lahir, curah jantung akan meningkat hingga 80%. Hal ini disebabkan karena adanya mekanisme autotransfusi, di mana ketika hamil, rahim akan menekan dari pembuluh darah balik ibu. Nah, ketika janin lahir, maka sudah tidak ada tekanan lagi pada pembuluh darah balik ibu, sehingga aliran darah ke jantung akan semakin meningkat. Nah, hal ini yang wajib diwaspadai pada ibu dengan penyakit jantung. Oleh karena itu, ibu dengan penyakit jantung harap konsultasikan kondisi Anda pada dokter Anda. Nah, pada sistem pernapasan juga mengalami beberapa perubahan selama kehamilan, di mana akibat rahim yang semakin membesar, maka diafragma akan cenderung lebih naik sebanyak 4 cm selama kehamilan. Akibatnya adalah volume udara di dalam paru akan menurun, sedangkan konsumsi oksigen selama kehamilan itu akan meningkat sebanyak 20% pada kehamilan tunggal dan akan meningkat sebanyak 30% pada kehamilan kembar. Hal ini akan menyebabkan Bunda akan mengalami sesak nafas ringan atau dyspnea fisiologis. Pada sistem pencernaan akan mengalami beberapa perubahan selama kehamilan. Di antaranya Bunda akan mengalami mual muntah. Biasanya akan reda di usia kehamilan 16 minggu. Namun ada beberapa ibu hamil yang mengalami mual muntah bahkan hingga trimester 3. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari hormon progesteron yang menyebabkan tonus dari sphincter esofagus bawah ini akan menjadi lebih lemah. Sehingga dengan adanya tekanan dari lambung menyebabkan asam lambungnya itu akan lebih gampang naik atau disebut sebagai reflux. Oleh karena itu, Bunda harus mengatasinya dengan makan lebih sering tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Dan selalu sediakan cemilan. Hindari berbaring pasca makan sehingga asam lambung tidak akan gampang naik kembali. Nah, selain itu, pengosongan lambung akan terjadi lebih lama, sehingga hal ini menyebabkan konstipasi pada ibu hamil. Nah, Bunda harus makan buah dan sayur lebih banyak agar tidak terjadi konstipasi selama kehamilan. Nah, selain itu Bunda bisa merasakan nyeri punggung selama kehamilan. Hal itu disebabkan karena rahim yang semakin membesar dan adanya ketegangan dari otot tubuh. Nah, Bunda bisa mengatasinya dengan melakukan yoga prenatal. Dan selain itu, Bunda mungkin bisa merasakan nyeri pada perut bagian bawah. Hal ini disebabkan karena tali penyangga rahim Bunda akan semakin tertarik seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, di mana perut akan semakin membesar. Nah, jadi hal ini adalah hal yang wajar ya Bunda, tapi tetap Bunda harus konsultasikan gejala-gejala yang terjadi pada Bunda pada dokter Anda. Nah, itu tadi semua adalah contoh perubahan fisiologi yang terjadi pada kehamilan. Nah, semuanya itu adalah hal yang wajar ya, jadi Bunda tidak perlu cemas. Namun jika kondisi yang dialami Bunda itu semakin berat dan merasa tidak nyaman, harap Bunda langsung mengkonsultasikannya pada dokter kesayangan Bunda. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk Bunda. Sampai jumpa di video berikutnya.